Selamat pagi Bu Made. Selamat pagi Pak Nathan. Gimana kabarnya hari ini? Sebentar sehat. Gimana hari rayanya? Iya, sudah berjalan, Rahayu. Mobil Rahayu ya. Dalam kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang sama Bu Made dalam observasinya sebelum saya observasi Bu Made ke dalam kelas nanti. Saya ingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Made terkait dengan langsung aja Bu Made ya. Nah yang pertama nanti dalam pembelajaran untuk hari ini apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke anak? Baik Pak Nathan. Jadi kebetulan saya mengajar kelas 7H. Jadi tujuan pembelajaran yang saya ambil itu adalah siswa mampu memainkan dan mengapresiasikan, ya, mengekspresikan tentang alat musik. Artinya anak-anak bisa memainkan alat musik baik secara global sesuai dengan style. Ya. Kemudian yang kedua, kira-kira dalam mencapai tujuan itu kira-kira area pengembangan apa yang akan ingin Bu Made capai dalam pembelajaran? Iya, mungkin dari pengembangan dari segi kognitif yang pertama, habis itu psikomotorik, yang dari efektifnya. Efektif. Ya. Kalau kira-kira dari kognitifnya, kira-kira yang ingin disentuh itu yang mana? Pengetahuan tentang. Kebetulan juga ini kan tentang memainkan alat musik, memainkan alat musik sederhana. Jadi di sana ada tiga jadi tiga golongan alat musik, yaitu ada yang bentuk ritmis, melodis, dan harmonis. Kemudian untuk keterampilannya? Untuk keterampilannya ya anak-anak bisa mempraktekkan memainkan alat musik sesuai dengan anak-anak, sesuai dengan bakat anak-anak, kemampuan anak-anak yang bisa dilakukan. Kemudian untuk ranah afektifnya gimana? Kalau efektifnya bagaimana meningkatkan anak itu bisa berinovasi, kreatif, mandiri. Bagaimana dalam proses pembelajaran itu bisa nggak Ibu Made kira-kira nanti memiliki strategi untuk agar anak-anak itu aktif, kemudian pembelajarannya juga berpusat pada murid? Kira-kira strategi apa yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran? Ya, kalau strategi biasanya anak-anak dari kesiapan dulu, dari kesiapan kondisi anak-anak. Terus bagaimana yang penting menciptakan sesuatu yang menyenangkan. Kalau bagaimana menyenangkan sehingga anak-anak itu termotivasi untuk belajar. Ya. Jadi menyenangkan dan menambah minat anak untuk belajar. Nah, menyambung hal itu Bu Made, tadi strateginya udah, kemudian bagaimana tahapan-tahapan bisa Ibu Made jelaskan lebih rinci tahapan pembelajarannya? Dari ya seperti biasa kan, baru masuk dari awal salam dulu, anak-anak sudah salam, disuruh berdoa. Setelah itu kita melaksanakan absensi. Absensi. Setelah itu mengkondisikan anak-anak kesiapannya gimana, ya, kesepakatan gitu. Ada yang ketuk, yang dua ketuk, yang sudah tahu. Terus anak-anak juga kadang di awal tuh minta ice breaking. Ayo Bu, minta ice breaking seperti apa. Terus setelah itu kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, setelah anak selesai kita sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu kita ke cakup materinya. Cakup materinya apa? Tentang memainkan alat musik. Itu sudah proses. Setelah proses, mungkin setelah proses itu, setelah itu kita adakan refleksi. Ya, refleksi. Terus kita menanyakan bagaimana anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, ya, apa yang perlu kita tingkatkan lagi di pertemuan berikutnya. Nah, setelah itu kemudian untuk media, untuk medianya, media pembelajarannya apa yang akan digunakan? Biasanya kalau media pembelajaran anak-anak banyak yang menggunakan, kadang-kadang menggunakan
apa namanya, pengeras suara, terus ada keyboard, keyboard pengeras suara untuk mendengarkan musik, karena anak kan termotivasi untuk dari mendengarkan musik dulu belajar. Itu lebih daripada kita suruh membaca atau apa. Di samping dia membaca juga mendengarkan musik itu, kadang-kadang dia yang suruh mendengarkan musik itu sambil membaca. Karena dia mau sambil mendengarkan musik aja. Jadi medianya alat musik langsung ya Bu ya. Keyboard, suara. Tadi Ibu sudah langkah-langkahnya sudah, kemudian sekarang kira-kira di kelas apa tadi Ibu tadi bilang? Di kelas 7H. 7H jam ke 23. Jam 23. Ya. Jadi di kelas 7A jam 23. Nah, kalau begitu biar tidak ini memotong waktu, kita langsung saja untuk observasi. Ya, terima kasih Bu Ade atas waktu hari ini untuk percakapannya. Kita nanti ketemu langsung pada waktu observasi. Ya, selamat pagi Bu Ade. Om Swastiastu. Om Hari Benam Asunya Nama Sida. Om Sida Suratastu Sabu. Gimana kabarnya hari ini? Gimana liburan hari rayanya? Seru. Ngapain aja nak? Siapa yang bermain? Pasti. Siapa yang bantu orang tua? Pertemuan pertama di liburan hari raya ya. Gimana? Apakah semua sehat? Sehat. Ya, sudah. Coba duduk yang baik. Kita duduk. Ya. Semua bawa HP. Coba naikkan tangannya, bawa HP, HP-nya taruh di depan. Balik kepala. Ya. Jika nanti Ibu suruh untuk ada aktivitas silakan anak-anak. Ya. Oke, sekarang coba semuanya smell. Semuanya. Tapi ada Okta, ada Arya, rambutnya coba diperiksa. Siapa yang panjang? Osman. Ya. Nah. Coba Okta, mau maju ke depan? Ke depan, gas. Ayo. Siapa yang merasa rambutnya panjang? Oke, sudah. Coba semuanya udah ke sini. Kasih tepuk tangan dulu. Satu-satu, kenapa rambutnya padahal liburan kan? Apakah keasikan atau lupa? Dari kesenang dulu. Pengen aja. Pengen. Lupa dan tukang cukurnya. Jadi
Berarti anak-anak tidak mengantisipasi sebelumnya. Ya, jadi kita kan ada kesepakatan. Berarti kalau sudah anak-anak menyepakati itu seharusnya ingat apa kewajibannya ya. Jadi sekarang besok lihat jangan sampai ada yang ya kacau lagi. Oke. Terus untuk sekarang ibu maklumi dulu besok kalau sampai anak-anak tidak harusnya nanti dia ada kesepakatan nanti kan sudah kesepakatan itu harus ya silakan. Jadi untuk teman-teman yang lain kira-kira apa konsekuensinya sama buta kita pakai sudah apa? SPP. Oke, menirukan apa? Alat musik. Oke, alat musik apa? Coba ditirukan cara memainkannya. Boleh. Tirukan salah satu alat musik. Maju ke depan. Mana caranya? Tidak? Benar apa tidak? Oke, lagi ya. Sebelum lanjut, Nadia, ya, sebelum anak-anak lanjut ya ke materi,
Galungan dan siapa yang bisa mengambil hikmah dari perayaan anak tidur? Anak-anak menjalani berpertemuan. Apa yang anak-anak ambil hikmahnya? Senang apa tidak? Senang apa tidak anak bongo? Apa yang melaksanakan rada penyepian? Buat masak. Siapa yang anak bongo? Ya, jadi apa hikmah yang anak-anak ambil dalam anak bongo? Apa hikmahnya yang diambil? Kalau belajar Pancasila apanya? Berkebinekaan global. Lagi? Gotong royong. Apa lagi? Apa lagi? Di sana ada apa saja dalam nama Allah? Gotong royong ada. Kerjasama. Ya, kerjasama. Toleransi. Adakah agama yang lain ikut arah Allah? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Boleh karena itu adalah momentum untuk saling menghargai. Ya, jadi ingat dengan yang satu dengan yang lain itu saling menghargai. Oke. Untuk mengingat kembali pembelajaran yang beberapa minggu ya sebelum kita liburan Arya, ya. Nanti ibu kasih pertanyaan buat kalian. Ya, oke. Dalam pembelajaran seni musik memainkan alat musik sederhana. Anak sudah pernah ya? Sudah pernah dijelaskan? Sudah pernah mempraktekkan? Baru sedikit ya. Jadi untuk mengingat kembali apa sih alat musik sederhana itu? Apa sih alat musik sederhana? Indah? Alat musik sederhana adalah alat musik yang terbuat dari bahan sederhana yang disederhanakan dan dimainkan secara sederhana. Iya, alat musik. Coba diulang lagi, siapa yang mau? Nah, ya, Pak. Ya. Alat musik sederhana dong. Oke, tepuk tangan. Ada apa lagi yang mau mengulang? Ya. Bahan alat musik yang dimainkan secara sederhana dan dari bahan-bahan yang sederhana. Kalau itu dari bahan-bahan yang sederhana, contohnya apa? Hah? Boleh bukan tangan kaki. Tangan kaki. Apa lagi? Coba satu-satu. Hah? Galon. Botol. Kaleng. Pukul meja. Ember. Piring. Sendok. Gelas. Untuk panci. Baskom. Tangan kaki bisa. Jari itu sangat sederhana. Coba yang lain di sekitar kita. Yang di bawah. Yang di bawah. Bisa. Ya. Garpu, sendok garpu. Panci. Gelas. Dan botol kaca. Botol plastik. Batu. Oh.
Bokor. Apa? Apa? Ayo, yang ada di sekitar kita. Botol isi air. Botol isi batu. Pasir. Pasir diapain? Pasir. Botol isi beras. Sudah ya? Oke, anak-anak sudah paham apa itu alat musik sederhana. Jadi, apapun ya, apapun benda yang bisa menghasilkan bunyi itu bisa disebut dengan musik sederhana. Jangan berkecil hati, saya tidak punya piano, tidak punya gitar, tetapi bisa dimanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contoh, ayo coba pakai tepukan tangan, dan yang memakai tangan kaki boleh, yang memakai apa namanya? Oke, satu dulu, siap, siap ya. Oke, ya, satu. Coba dari ini dulu ya, pakai gerakan tangan. Satu. Siapa yang tahu? Lagi. Basia. Ya, betul apa tidak? Siapa yang ulang lagi? Cantika. Ya. Betul ya. Dika. Ya, coba kita sebutkan sama-sama alat musik ritmis, melodis, harmonis. Ya, sekarang anak-anak boleh pilih maju ke depan pakai sticky note, atau anak-anak bisa ucapkan masing-masing contoh alat musik ritmis. Ya, melodis, harmonis. Bisa ya? Sticky note. Boleh pakai sticky note. Ditulis satu aja. Oleh anak pilih yang melodis, ya, satu saja. Masing-masing kan ada satu. Ada bawa sticky note? Kalau yang tidak bawa sticky note, boleh anak tulis ke depan. Ya. Satu, 3 menit. Ya. 1 menit. Yes.
Satu saja. Oke, siapa yang sudah selesai langsung tempel ke depan atau ditulis. Bagi yang ada sticky notes silakan. Di sini ada alat musik ritmis, melodis dan harmonis. Contohnya sudah ada di sini ada contohnya angklung. Angklung apakah termasuk alat musik ritmis? Angklung di mana? Angklung bisa ke melodis, bisa ke melodi dia. Ya, kalau berupa melodi tidak di ritmis. Ini berarti salah ya. Siapa yang punya angklung? Nanti bisa ke melodi dia. Ya. Terus berat tidak. Pokoknya yang tidak bersada ada di ritmis. Kalau sudah ada melodi ada di melodi di sana ada nada. Kalau harmonis ada apa? Menggabungkan paduan. Ya. Oke, anak-anak sudah tahu ya. Ukulele termasuk alat musik apa? Bisa melodis, bisa
paduan nada sekaligus. Kalian bisa keluarkan paduan nada sekaligus. Kalau misalnya ibu begini, berarti ini menggunakan melodi. Berarti keyboard ini bisa melodis dan bisa harmonis. Bisa kan sama-sama bernyanyi? Oke, coba kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, coba semuanya berdiri. Karena diri ini memakai ya, nah ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya harus siap, badannya tegak, tidak boleh soal, tidak boleh. Ya. Indonesia tanah air, tanah murmadaku, di sanalah aku berdiri dari malu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Tambah jiwanya, kebanggaan untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tadi ibu lihat Arya, ada orang tahu nyanyi lain-lain. Ya, oke. Sekarang coba siapa yang mau memainkan alat musik melodis? Coba saja dulu. Coba. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Ayo. Biar cepat kan waktunya ada mau. Ya. Ya. Indah. Ayo Indah. Indah maju depan. Ya. Nah, anak-anak ini namanya alat musik apa? Coba kerasin. Jadi alat musik ini termasuk alat musik melodis apa ritmis? Apakah bisa ke harmonis? Iya. Ini bisa dinamakan alat musik melodis atau harmonis. Ya, oke. Sekarang teman anak-anak Indah akan membuat lagu. Ya. Oke, untuk yang lainnya nanti pelajari di rumah. Nanti kita praktek satu persatu. Ya, tepuk tangan dulu ya.
Ya, pokoknya sudah berani tampil ke depan itu sudah anak-anak sudah bisa. Ya, oke. Untuk hari ini karena waktunya sudah mau habis. Sebelum selesai kita refleksi dulu ya. Bagaimanakah pendapat anak tentang pelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang. Ada yang mau memberikan komentar? Memberikan refleksi? Adakah yang kurang? Hah? Menurut anak-anak gimana pelajaran hari ini? Seru apa menyenangkan? Seru dan? Benar apa tidak? Jadi untuk minggu depan ini biar lebih seru, anak-anak bisa satu persatu apapun bisa menghasilkan bunyi, anak-anak bisa jadikan alat musik ya. Tidak harus pianika, tapi anak-anak yang lain juga bisa memainkan bahan-bahan keras yang ada di sekitar. Oke, jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini anak-anak dapat manfaatkan lebih baik nanti di pembelajaran selanjutnya. Oke, kita sekarang ingat-ingat ya. Kita ingat bahwa alat musik terbagi atas 3 yaitu ritmis, melodis, harmonis. ya. Jadi anak-anak sudah bisa mempraktekkan, ingat itu ya. Ya. Jadi untuk hari ini karena waktunya sudah habis kita cukupkan dulu. Ya. Sudah siap? Satu duduk. Ya, duduk ya. Selamat pagi Bu Made. Selamat pagi Bu Ali. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan observasi pasca observasi di mana teman saya kemarin yang tadi sudah saya observasi dalam pembelajaran di kelas, yaitu bersama Bu Made Artini. Kebetulan teman di kesiswaan ya Bu Made ya. Nah, dari pembelajaran yang Ibu lakukan ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira bagaimana pengalaman atau perasaan Ibu Made setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Ya, terima kasih Pak Makan. Jadi terkait pembelajaran yang kemarin yang dilakukan, pengalaman yang didapat itu sangat menyenangkan sih sebenarnya di kelas 7H. Walaupun ada beberapa di sana yang dapat lihat perkembangan anak-anak itu kan berbeda, perkembangan anak-anak berbeda. Apalagi pas kebetulan dia mengambil tentang mempraktekkan alat musik sederhana, Jadi tidak semua anak-anak itu bisa memainkan alat musik. Ya, tidak semua anak bisa memainkan alat musik. Tetapi saya berpikir cari alternatif lain supaya semua siswa itu punya inovasi. Tidak bisa memainkan alat musik, bisa dia menghasilkan dari di sana ada bangku yang bisa menghasilkan bunyi. Terus apa yang dipegang ada bukan tangan yang paling sederhana. Kan semua siswa itu bisa melakukan itu. Secara keseluruhan sih anak-anak antusias dan itu memberikan semangat juga sebagai guru untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih inovasi gitu. Terima kasih. Berarti menurut Bu Made pembelajaran sudah menyenangkan dan sudah
memiliki inovasi-inovasi tersendiri. Walaupun ada Bu Made menilai bahwa anak-anak itu sesungguhnya memang tidak semua memiliki minat dan bakat sendiri untuk bermain musik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira bisa Bu Made ceritakan langkah-langkah pembelajaran yang Bu Made sudah lakukan. Oke. Jadi untuk di kelas 7H, langkah-langkah yang saya lakukan itu yang pertama, paling kita menyesuaikan dulu persiapan anak-anak siap nggak mengikuti pembelajaran. Sebelum itu kesiapan anak-anak melakukan pembelajaran. Begitu siap, biasanya saya memberikan ini menanyakan sama anak-anak. Ya. Persiapan belajar. Pertama paling kan biasa mengucapkan salam di awal, anak-anak sudah seperti biasa berdoa. Setelah itu saya menanyakan, anak mau apa? Bu, saya mau es breaking dulu. Gitu. Kadang-kadang saya punya suatu kesepakatan di seni budaya. Ya. Kalau dia bilang satu ketut otomatis anak sudah menepuk satu kali. Kalau dua ketut 2 kali. Terus kesepakatannya juga begini. Kalau ada yang kurang konsentrasi, misalnya ada yang paling kalau kurang konsentrasi, ketukannya bisa dia agak lambat gitu, kurang tepat gitu. Kita dimarahkan, artinya bukan menghukum, tetapi memotivasi dia untuk melatih rasa percaya dirinya. Kadang-kadang maju ke depan aja anak susah. Ya. Dengan begitu, anak-anak kalau sudah ini kesepakatan, kalau misalnya ada tidak sepakat dengan 2 ketut, 3 sampai 4 ketut tuh ada yang salah, ayo maju ke depan. Saya berikan mereka untuk berkreasi apa yang mereka keterampilan apa, misalnya bercerita tentang pengalamannya kemarin apa ya, terus apa sih gitu. Kadang-kadang ada juga bukan hanya saya punya masalah gitu, disampaikan sama akhirnya kita tuh teman-teman ngasih motivasi, kita juga guru juga memberikan semangat. Jadi Ibu mengawali dengan persiapan, kemudian anak-anak Ibu secara langsung menanyakan kepada anak persiapan untuk belajar. Ya, Nah, setelah itu baru Ibu kita ke materi, menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu cakup materinya apa saja. Langsung ke inti. Ya. Setelah inti itu kita memang yang setelah proses belajar selesai selalu refleksi itu ada. Bagaimana anak? Pesan anak gitu. Senang Bu, minggu depan kita praktek lagi ya Bu. Iya. Ya. Berarti Ibu sudah mampu membangkitkan minat anak-anak, kemudian belajar menyenangkan di kelas untuk anak-anak. Ya. Nah, kemudian kira-kira dari pembelajaran tadi, area pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa kognitifnya, psikomotornya, apa afektifnya? Ya, sebenarnya yang ketiga-tiganya. Karena itu kan include apalagi di seni budaya. Kalau dari segi kognitif, bagaimanapun dia harus menguasai materinya. Misalnya kalau main alat musik sederhana, ada jenis-jenis alat musik yang harus ada ritmis, ada bagian-bagiannya, ada melodisnya, ada harmonisnya gitu. Mereka kalau anak-anak kadang-kadang kemampuannya di bagian ritmis, dengan menepuk meja, dia satu ketuk bisa gitu aja udah itu kemampuan untuk menghasilkan dari segi musik ritmisnya. Melodis yang memang anak-anak kan bisa main gitar, ya. Terus ada pianika gitu. Yang mereka bisa itu yang kembangkan gitu ya. Dia suruh anak-anak bisa main ini, terus yang bagian ritmisnya dia suruh ketuk aja. Itu menghasilkan irama yang jadinya menghasilkan suatu harmoni. Artinya include ke semua siswa itu dapat menyampaikan gitu. Artinya tidak itu yang bisa main gitar itu saja, tidak gitu. Semua bisa berkontribusi. Iya. Jadi kalau menurut dia, kalau mendengar dari apa yang Ibu sampaikan, berarti Ibu sudah mampu membangkitkan semangat belajar anak-anak, kemudian membangkitkan minat dan bakat dari anak-anak itu dalam hal bermain musik kan gitu ya. Nah, kemudian kalau menurut Ibu kira-kira dalam proses itu kita bisa Ibu ceritakan apa yang sudah baik gitu ya,
yang sudah berjalan kan? Yang sudah baik. Jadi kalau dari segi apa namanya, tadi kan kognitif, psikomotorik, kalau dari segi psikomotorik juga tampilan anak sudah kayaknya kalau dia melihat kan ada di refleksi anak-anak lebih menyukai praktek daripada teori. Nah, jadi dia mengimbangi ini. Kalau anak-anak lebih suka praktek, antusias ke praktek gitu. Jadi bagaimana antara teori, kadang-kadang untuk membangkitkan dia dari segi pengetahuannya itu, kalau disuruh membaca itu agak mundur. Membaca memang membaca, habis itu yang suruh mendengarkan lagu. Ya, kadang lagu sebuah musik. Nanti yang ambil yang lagunya gitar. Ya, di sana dapat apa sih alat musik apa yang bisa didengarkan, terus bagaimana perasaannya mendengarkan. Kadang-kadang anak di luar itu kok saya mengingat ini bu, gitu, mendengar ini, terus alat musik ini yang saya dengar, gitu. Alat musik misalnya ada yang ritmisnya, melodisnya, gitu. Terus kadang-kadang membuka, ya kadang-kadang membuka di sana yang bisa masuk dari perilaku, ya inovasinya bagaimana, habis itu mandiri, adanya kerjasama, saling mendukung, saling menghargai. Dengan musik kan kepekaan rasa itu akan cepat itu. Bagaimana anak-anak tidak membedakan teman yang satu dengan yang lain, walaupun anak-anak punya kemampuan lebih. Artinya ada teman-teman yang punya kemampuan kurang, tapi di satu sisi ada kemampuan lain yang teman yang kurang yang besar. Saling motivasi gitu. Jangan beda-bedakan karena setiap orang mempunyai kemampuan. Jangan yang lebih sudah merasa diri balik, kalau yang ini harus dapat memotivasi. Di sana hal baik yang dapat. Kebetulan juga di kelas 7H ada anak-anak yang ada beberapa anak yang kurang rasa percaya dirinya baru-baru awal masuk tuh. Sampai nangis gitu, sampai sekarang setiap dia bisa menjawab, ayo dimotivasi, dia kasih tahu teman-temannya, motivasi dia. Pokoknya bagaimana anak-anak bisa anak-anak bisa motivasi ini, dia bisa percaya diri, itu keberhasilan anak-anak. Tiap-tiap gitu. Selalu dia begitu menjawab apapun yang dijawab, yang anak-anak yang tidak merasa percaya diri ini, ayo maju ke depan. Terus apapun yang dijawab, teman-temannya pasti kasih tepuk tangan, motivasinya di sana tiang dapat ambil. Akhirnya yang tidak rasa percaya dirinya ini kurang ini, yang dulu sekarang udah semakin ya. Jadi itu yang baiknya bu ya. Yang Badung itu kolaborasi dan saling memotivasi antara teman gitu ya. Ya. Nah kemudian tentunya dalam pembelajaran ini ada kendala atau kesulitan yang ibu hadapi. Kira-kira bisa ibu ceritakan kendala atau kesulitan yang ibu temui dalam pembelajaran kali ini? Kalau secara keseluruhan, kalau kendala yang spesifik sih tidak. Namun kan ada aja anak-anak yang begitu ke konsentrasi, habis itu lain-lain. Tapi kan ini tetap ada beberapa orang yang artinya kok aktif gitu. Ada hal-hal yang lain yang dikerjakan, dia termotivasi, ayo ke depan, ayo di depan berkreasi, dia gitu kan. Akhirnya dia apapun yang bisa dilakukan. Nah hanya cuma itu saja kendala anak-anak. Kalau dari segi tingkah laku, kalau secara keseluruhan. Ini kendalanya ibu sudah selesaikan langsung di kelasnya bu ya. Nah kemudian kira-kira bagaimana perasaan ibu dalam hal pembelajaran ini? Bisa ibu ceritakan apakah ibu merasa senang atau bagaimana dalam proses pembelajaran kali ini? Kalau tiang ke kelas itu paling melihat kondisi anak-anak pada saat itu, kondisi anak-anak. Tetapi kalau tiang merasa begitu tiang masuk, anak-anak sudah senang gitu. Tiang juga anak-anak senang, pasti guru juga senang. Tiang gitu. Artinya, tapi kalau artinya setiap minggu, setiap baru masuk, artinya masuk setiap ini kan anak-anak dalam ini yang berbeda, kondisi yang berbeda.
capek, misalnya capek, mungkin ada tugas-tugas lain kadang di seni budaya. Ayo kita ini Bu, mungkin dengerin musik. Padahal di ininya, ayo Bu, kita adakan permainan. Kadang-kadang ada permainan menebak-nebak nih. Ya, ditanya. Padahal di ini tidak tercantum di RDP ya. Gitu. Kadang anak-anak gini, Bu, bermain yuk Bu, bermain apa? Tapi tidak lepas itu dari itu. Misalnya ada yang tebak kata, misalnya musik apa ditulis di sini. Ada 2 orang yang maju ke depan. Saya mau maju gitu, mau maju ke depan. Ditebak sama temannya, dikasih apa umpan kali. Misalnya ini yang bentuknya seperti ini ya. Lalu musik ini gitu dijawab. Akhirnya kan menyenangkan, dia juga datang ke sekolah itu senang, datang ke kelas itu senang. Yang lihat Ibu memang karena memang mungkin anak-anak lebih apa karena lebih suka musiknya, apa karena memang ibunya yang sudah pintar dalam mengajar gitu. Bukan masalah, mungkin bukan masalah pintar, tapi bagaimana memotivasi siswa gitu. Kalau Tiang juga belajar dari anak-anak juga ada gitu. Oh kita pengalaman dengan menghadapi siswa yang seperti ini, saya lihat kan belajar juga ya, gitu. Yang selalu belajar itu bagaimana artinya meningkatkan diri. Kalau kondisi seperti ini saya harus seperti ini, selalu belajar. Soalnya tidak saya yang tidak pasti selalu belajar. Iya. Menyambung hal itu tadi Ibu mengatakan bahwa belajar dari anak-anak kan gitu. Ya. Kita sebagai guru juga bisa belajar dari anak-anak. Ya. Kira-kira dari pembelajaran itu hal apa yang Ibu pelajari dari anak-anak? Ya. Kadang-kadang anak-anak kan dia mempunyai skill, adanya punya skill. Kayak anak-anak kemarin itu ada yang bermain apa ya, main gendeng. Dia kasih karena tidak untuk kemungkinan musik yang tradisional juga, musik modern juga. Apa yang anak bisa, adanya sesuatu yang dia tidak bisa. Anak-anak bisa memainkan itu, jadinya saya dalam hal ini apanya yang saya maksudkan mungkin dari segi notasinya bisa dia kembangkan. Ayo improvisasi yang ini. Padahal mungkin bender itu yang tidak bisa mainkan, dia hanya bisa piano nih. Jadi anak-anak bisa, oh dari itu ya ternyata bentuknya seperti ini, cara bermainnya seperti ini. Coba gini anak-anak kan bisa coba isi nada yang ini, di sana dia bisa masuk. Pasti udah belajar tentang hal-hal lain tentang alat musik misalnya. Nah kemudian bisa Ibu ceritakan kira-kira apa manfaat yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kali ini untuk peran Ibu sebagai guru di sekolah? Manfaatnya itu sangat baik, bagaimana saya bisa mengisi diri saya banyak lagi pengetahuan baru, sama dari strategi, terus dari pengalaman menumbuhkan rasa percaya diri, bagaimana saya bisa motivasi mereka untuk rasa percaya diri dulu. Karena kan hampir 50% tuh anak-anak di kelas ini tuh rasa percaya dirinya tuh kurang. Sebenarnya dia bisa tuh malu, tapi dia malu. Tapi dengan dia sudah, ayo satu persatu coba. Saya tidak bisa, tidak mungkin tidak bisa. Yang bisa dilakukan, yang bisa menghasilkan musik. Bu, saya boleh ya sambil nyanyi sambil tepuk-tepuk. Karena kan tidak mungkin dia tepuk tanpa bernyanyi. Boleh, Bu, boleh saya mendengarkan lagu. Saya kan tidak bisa nyanyi, tapi saya biar bisa mengikuti lagu. Dia bawa pengeras, didengarkanlah sebuah lagu, habis itu dimainkan sesuai dengan apa yang dia hasilkan irama itu. Manfaat itu, oh berarti saya kadang-kadang belajar itu udah banyak-banyak manfaatnya yang saya dapatkan. Saya ini, berarti dengan anak yang ini, sayanya seperti ini gitu, harusnya gitu. Dengan yang sudah dia jadikan tutor sebaya yang memang sudah punya skill. Gitu. Memang anak-anak perkembangan yang ini tuh ada gitu. Ada yang tingkat kemauannya lebih, menengah gitu yang bawah. Jadi dia bisa menghadapi itu, artinya
banyak yang dia dapatkan dari itu. Untuk menghadapi kelas yang lain juga kan beragam. Jadi manfaatnya banyak sekali, terutama di bidang untuk peningkatan strategi pembelajaran untuk kelas berikutnya. Gitu, ya. Iya. Nah kemudian kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu jika melihat dari proses pembelajaran tadi, apa kira-kira rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya untuk biar lebih baik lagi gitu. Iya. Untuk tindak lanjutnya, bagi yang sudah punya kemampuan, mungkin saya bina lagi lebih gitu, untuk dia bisa berimprovisasi, berinovasi gitu. Artinya tidak dengan hal yang itu bisa nada yang biasa gitu. Terus dia bisa mengembang, oh seperti ini, masukannya dia kasih masukan. Oh gini ya Bu ya, akhirnya dia bisa melakukan itu. Bagi yang menengah, bagi yang biasa-biasa saja bisa lagi kok. Tepukannya ini nak, bisa satu ketuk, bisa dia bisa memvariasi, coba lebih itu bisa. Kadang-kadang takan kaki, kadang-kadang ya. Kalau itu digabung bagus sekali Bu. Nggih. Mungkin kalau ini bisa digabung dengan ya kadang-kadang di awal itu coba kan dengan tepuk, habis itu sekarang siapa yang bisa memvariasikan. Jadi artinya lebih ke diferensiasi prosesnya, ya, diferensiasi belajarnya, kemudian itu lebih ke pelayanan kepada murid. Baik Bu, hanya itu untuk percakapan kali ini. Mudah-mudahan asalnya kalau menurut yang dari observasi kemudian dari proses ini saya mendapatkan banyak pembelajaran bahwa sejatinya kita sebagai guru sebenarnya melakukan pelayanan kepada murid seperti kata Ki Hajar Dewantara, pelayanan kepada murid, kemudian tetap selalu melihat minat dan bakat mereka. Terima kasih. Percakapan hari ini sangat bermakna sekali. Terima kasih atas waktunya Bu Made. Saya ucapkan selamat pagi. Mohon maaf juga jika ada hal yang kurang. Iya, sama-sama. Iya.